Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi majma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa pulang ke rumah setelah sekian kali. Alhamdulillah bisa silaturahim kemari dan silatul ilmi dengan sahabat-sahabat para asatid dan juga adik-adik santri sekalian. Alhamdulillah ke Tazaka ataupun ke pesantren itu rasanya buat saya kayak pulang ke rumah sendiri, jadi tidak asing. Dan alhamdulillah dua anak saya juga sudah di pondok. Yang pertama kelas 5 di Gontor, yang kedua di Baitul Hidayah Bandung, yang ketiga masih di rumah. SD kelas 3, alhamdulillah. Dari beberapa kali silaturahim ke sini, ini mungkin pertama kali dapat sesi malam hari. Dan saya minta maaf kepada panitia, malam ini saya minta anak-anak untuk bawa munjid. Maaf, jangan buat bantal tidur ya. Tolong itu. Buat naruh dagu, bukan. Itu buat obat ngantuk nanti ya. Nanti akan ada beberapa contoh. Ya, buka kamus dalam konteks memahami Al-Quran, karena selama ini kita kalau memahami Al-Quran itu umumnya dengan terjemah, betul ya? Ya, kemarin mungkin Kiai Anang sudah memberikan orientasi tentang tafsir ya, diantaranya ada tafsir lugawi ya. Nah ini sedikit banyak nanti akan ada sedikit persamaan gitu ya, atau kemiripan pendekatan antara linguistik dan tafsir lugawi itu. Baik, saya kembali diamanati oleh pimpinan dan keluarga besar Tazaka untuk berbicara soal linguistik Al-Quran. Biasanya tema ini setahun dibahas 2 kali. Pertama Fathul Qutub, yang kedua pembekalan kelas 6 nanti. Tapi gak apa-apa, nanti saya akan coba lihat dari sisi yang berbeda ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman semua, dengan kita mempelajari Al-Quran secara kebahasaan ada banyak manfaat yang nanti akan saya sampaikan 3 aspek ya intinya. Kita insya Allah teman-teman ya baca Quran sering ya. Ada yang sudah hafal? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Man minkum atamma hifzahu li kitabillahi tamaman li salasina juz'an. Coba saya minta angkat tangan. Dengan segala hormat, yang 30 juz ada? Ngaku aja nggak apa-apa. Ini bukan tawadu-tawaduan. Ada yang 30 juz? Belum? 25 juz? 20 juz? Siapa yang paling banyak? Ngaku dong. Kalau nggak ngaku, saya minta Ustadz nunjuk nih yang mana orangnya. Ya? Berapa juz? Berapa juz? Mana orangnya? Saya mau bilang, saya bukan GR ya, saya bukan GR. Anak saya yang kelas 5H di Gontor, alhamdulillah 30 juz selesai sebelum masuk Gontor. Itu dendam saya karena saya gak kesampaian. Ya, jadi kawan-kawan berbahagialah, berbanggalah. Tapi jangan takabur. Jadi kalau saya tanya siapa yang hafal Quran, angkat tangan aja, gak ada masalah. Tapi angkat tangan ini yang tawadu, saya Ustaz, jangan saya Ustaz. Itu sengak namanya. Gak apa-apa. Ya, jadi kita sudah membaca Quran, sudah menghafal Quran. Lalu proses berikutnya apa teman-teman? Tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran. Betul ya? Kenapa kita nggak mungkin bisa mengajarkan Al-Quran kalau belum mentadabburi? Betul nggak? Ya. Nah, tadabbur Al-Quran banyak jalannya, diantaranya membaca terjemahan. Ya, semua punya Quran terjemah di sini?
Punya ya? Ada yang nggak punya? Punya semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang eh, ini nggak perlu dijawab langsung, tapi saya akan menyampaikan pertanyaan. Pertama, apakah kita menjadikan baca Quran itu hanya sebagai rutinitas wajib saja atau sebagai upaya awal untuk mentadabburi Al-Quran? Jawab dalam hati aja. Ada orang yang masih target sehari 1 juz. Kalau kalian di pondok itu gampang banget. Habis subuh, kalau orang baca cepat normal itu 1 juz setengah jam selesai. Jadi kalau punya waktu habis subuh 15 menit itu 1 hizib dapat. Tapi kalau baca pakai lambat ya agak susah. Jadi kalau kalian punya waktu luang sehari 2 juz itu keburu. Tapi itu qiraah, tilawah saja. Nah, berikutnya, karena saya dulu ingat di kelas 5 sama almarhum Ustaz Ali Sarkawi di Gontor dulu itu, beliau bilang gini, kalian sudah kelas 5 kan? Kalian tuh sudah selesai, tilawah Quran tuh sudah selesai kalian. Sudah hatam. Tapi tolong, baca Quran sore itu sambil latihan mengi'rabkan. Mulai ini cemas kalian kan. Gimana ngi'rab Quran Ustaz? I'rab nahwu aja kita salah terus. Nanti saya akan kasih lihat bukunya ada. Kalau kalian mau print, mau cetak itu bagus buat bekal kalian ngajar nahwu nanti di Tazakah. Ya. Itu jadi kita harus menguasai aspek bahasanya dulu baru kemudian bisa masuk ke aspek tadabbur. Setelah tadabbur, memahami isinya, baru kemudian mengajarkan Al-Quran. Gitu kan tahapannya ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan memahami aspek kebahasaan Al-Quran, kita akan lebih mudah, satu, untuk mentadabburinya, dan kedua, kita bisa menjadikan pemahaman Al-Quran lewat bahasa itu sebagai pijakan buat mendalami lewat ilmu yang lain. Itu garis besarnya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa aspek tentang ilmu bahasa ya. Memang ini detail sekali, variasinya banyak ya teman-teman. Ya, ini kalau dilihat peta ilmu bahasa memang banyak teman-teman. Secara umum, ilmu bahasa disebut dengan linguistik. Istilah linguistik sendiri dia istilah baru yang baru muncul di awal abad 20 ya, 19 sekian gitu ya. Awal abad 20. Tapi sebetulnya orang Arab sudah punya tradisi kebahasaan lama sekali. Kalian masih ingat nama Abul Aswad Ad-Du'ali? Siapa itu? Saya tanya santri ya, Ustaz. Ustaznya sabar. Saya tanya santri ya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa yang tahu beliau? Abul Aswad Ad-Du'ali? Ya. Di tradisi bahasa Arab sejak lama itu udah luar biasa panjang. Jadi linguistik baru muncul 2 abad yang lalu. Bahasa Arab udah belasan abad silam kenal linguistik ya. Nah, cuma linguistik ini membuat peta baru, memetakan ulang ilmu bahasa menjadi, nah ini ada yang teoretis murni, ada yang terapan. Saya gedein deh, kalau terlalu kecil saya zoom dari sini aja ya. Kelihatan nggak? Ya, lebih jelas ya. Nah ini ada fonetik namanya. Fonetik ini tentang tata bunyi, bagaimana mengartikulasi. Pernah dengar istilah ini nggak? Lughatud dad. Pernah nggak dengar istilah al-arabiyatu lughatud dad? Maksudnya apa? Ada yang paham? Betul. Sautu dah. Ya, kalau di fonetik bilangnya dah. Sautu dah faqat yujad fil lughal al-arabiyyah duna ghairihi. Ya, kalau kalian pernah nggak ngelihat orang misalkan punya dialek
khas atau unik gitu ya. Misalkan, maaf, ini fakta ya. Ustadz bilang di kelas, kulu jemaatan, hada kitabun. Itu satu, anta, hada kitabun. Itu ada fonetik di situ. Dia melafalkan bunyi letupan, bunyi bibir lebih kuat karena dia terpengaruh bahasa ibu, bahasa Jawa. Itu fonetik. Bunyi b di Indonesia beda-beda. Di Sunda B itu ringan. Ngaji kitab. Iya kan? Eta panto dibuka. Orang Jawa, lawangnya dibuka. Itu fonetik, teman-teman. Bagaimana bunyi letup bibir itu ada gradasi. Nah, itu fonetik yang bahas. Ya. Nah, di Jawa ada kecenderungan bunyi-bunyi beh di awal didahului bunyi sengau em. Batang. Brebes. Ada nggak? Nah, itu contoh. Itu dibahas di linguistik, di ilmu fonetik, ilmu bunyi. Ya. Nah, lalu ada lagi namanya fonologi, sistem lambang. Nah, berikutnya ada morfologi. Nah, kalau kalian buka kamus bahasa Inggris, ya, kamus apa Oxford ya, itu ada how to spell. Nah, itu spelling itu isinya gitu-gitu kan. Nah, di YouTube tuh ada lah cara pelafalan. Nah, vokal juga ternyata ribet. Yang kalian tahu kan vokal tuh A, I, U, E, O kan. Kalian tahu vokal seluruh bahasa dunia kalau dipetakan ada 24. A, 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 O, 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 U, U. Itu di fonologi dipelajari loh. Iya kan? Maaf. Maaf ya, ini contoh. Bagaimana mempelajari fonologi itu begini. Kalau nulis kejauhan, saya tulis di sini aja deh. Lama lagi. Ini sedikit biar kalian paham linguistik itu kayak gimana ya. Apakah semua orang Jawa membaca kata ini sama? Enggak. Di Tegal numpak becak. Iya kan? Kowe numpak apa? Numpak ke becak ya. Orang Solo numpak becak. K converted to a glottal hamzah, becak. Tidak naik kelas, bukan elas ya. Itu ada rumusnya teman-teman. Ini dipelajari di fonologi, ya. Itu contoh aja lah biar kalian tahu. Nah, di fonologi bahasa Arab juga sama. Ketika ntar kalian belajar dialek yang nanti akan belajar ke Mesir, insya Allah, atau ke Yordan, insya Allah, atau ke Maroko, insya Allah, kalian nemukan itu. Bagaimana fonem-fonem dialek Arab itu nggak sama. Saudi bilang Malish, Mesir Malish, dipanjangin dikit, gitu ya. Orang Mesir mengganti semua bunyi qaf menjadi illa kalimah wahidah. Cek orang Mesir, semua bunyi qaf itu diganti menjadi Hazal waqt zilwa'at. Kecuali satu kata. Apa yang kalian tahu satu kata itu nggak berubah? Ul.
Ulli syai'an, ulli, kul. Cuma satu kata yang nggak akan pernah diganti oleh mereka, qafnya ya beqa qaf. Qahirah. Nggak pernah bilang ilal akhirah tuh nggak bisa. Itu otomatis dia, auto qaf kalau udah itu. Itu fonetik, men. Itu konsistennya mereka di tengah ketidakkonsistenan. Ya itu contoh ya. Fonetik tuh mempelajari itu fonologi juga ya. Biar tahu ya teman-teman. Dan jangan kaget nanti kalau kamu masyhur, kok ini koknya berubah jadi itu suka-suka dia ngomong. Jangan dikomplain. Nah, berikutnya ada morfologi. Ini kayak sorof ya, tata kata. Kalian mungkin selama ini baru tahu al-auzan as-sarfiyah cuma dari buku Amsilah Tasrifiyah kan. Kalian baru akan kaget bahwa ternyata wazan sorofi itu ratusan. Saya udah nemu tuh Mu'jam al-auzan as-sarfiyah. Geleng-geleng gitu. Saya lagi bikin kamus kosakata Al-Quran, bingung sendiri. Wah ternyata Amsilah Tasrifiyah tuh udah nggak memadai buat mempetakan pola sorof Al-Quran tuh udah nggak memadai. Salsabil, coba apa wazannya? Ayo. Salsabil, zanjabil, ya kan? Wah, itu problem. Jadi udah nggak muat. Amsilah Tasrifiyah itu udah nggak muat. Banyak pola lain yang belum masuk. Itu morfologi. Ya, bahasa linguistiknya morfologi, bahasa kitanya sorof. Berikutnya sintaks ya teman-teman, tata kalimat. Nanti kita akan lihat bagaimana Quran di i'rab. Udah banyak ternyata karya i'rab Al-Quran. Bahkan orang Inggris pun juga sama memetakan i'rabul Quran. Kami di Linguistik Korpus Arab sedang mencari aplikasi yang paling mendekati akurat, yang secara otomatis bisa membaca dan mengidentifikasi kata ini, kelas katanya ini. Ribet bahasa Arab ternyata, untuk dimatematika-kan itu sulit. Kata-kata khair, ini hebatnya bahasa Arab. Satu kata khair itu bisa punya berapa wazan coba? Apa yang kalian tahu? Kata khair itu wazannya apa? Ya, sebagai apa dia? Masdar. Apa pola lain dari kata-kata khair yang bisa masuk ke situ? As-salatu khairum minan naum. Isim tafdil. Iya. Dan khairun juga bisa berkedudukan sebagai isim kan? Betul nggak? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dia isim, bukan masdar, bukan dari khaira yakhiru khairan, bukan. Dia al khairu manahu mal. Ini mesin pembaca komputer bingung dia ketemu khair. Ditandai apa ini? Isim tafdil, masdar atau isim alam. Bingung dia. Itu hebatnya bahasa Arab, bikin pusing orang komputer. Untuk membuat algoritma pengelompokan kelas kata ini seperti apa. Itu teman-teman. Jadi nanti kalian kalau sudah menguasai satu ilmu, harus berani membuka diri belajar ilmu lain. Saya mau cerita buat motivasi bagi kalian. 2020 saya lulus S3, masih 1 tahun itu masih dalam tanda kutip belum banyak tugas dari jurusan, dari prodi. Saya ngisi waktu tahu nggak dengan ngapain? Ikut kelas mata kuliah informatika, dasar pemrograman, struktur basis data, desain web dinamis, algoritma dasar pemrograman. Saya ikut kelasnya sama mahasiswa, untung online, jadi nggak terlalu ketara. Saya menyimak saja sih, karena saya ya dalam konteks ini kami di Project Linguistik Korpus Arab itu betul-betul harus
bersinggungan dengan algoritma yang kami paling tidak harus tahu gimana pola garis besarnya. Jangan kalian pikir, wah udah S3 ngapain capek-capek. Justru karena kita udah S3, kita malah semakin menemukan banyak hal yang masih kurang dalam keilmuan kita. Kalau kalian kuliah sampai S3, lalu berhenti belajar dan puas ya sudah jadi dokter, itu kesalahan ilmuwan yang paling fatal. Saya mau bilang sama kalian, maaf saya ngegas dikit ya. Kalau udah S3, jadi dokter kalian berhenti belajar, udah merasa jadi dewa ilmu itu, fatal kesalahannya. Dan saya harus ngasih contoh ke mahasiswa saya, kalau kalian semester 2 udah letoy belajar, saya udah jadi dokter masih ikut kelas informatika. Tanya dosen kalau nggak percaya. Bapak ngerti, saya nggak harus selalu mengerti semua yang diajar, tapi saya harus tahu pola dasar ilmu itu logikanya kayak apa, itu di level kita berpikirnya. Jadi saya sering duduk sama programmer itu, membaca kode dia gitu kan, yang kayak mending baca Arab gundul daripada baca coding, bener. Dia dikasih Arab gundul 2 halaman, 10 menit kelar baca. Dikasih coding, saya sejam nggak ngerti ini apa maksudnya. Karena rumus-rumus kan matematika. Tapi saya harus tahu. Itu kawan-kawan. Jadi belajar tuh sampai mati betul. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau kalian udah jadi dokter, udah guru besar, berhenti belajar, saya paling muak sama orang kayak gitu. Udah merasa dirinya paling justru di saat kita sampai ke titik itu, kita malah semakin banyak nggak tahunya ke ilmu yang lain. Maka kita harus rendah hati juga mau belajar. Dan saya dibilang, maaf teman-teman mahasiswa, di kelas ini, di ruang Zoom ini ada Pak Nur. Dibilang, ya Pak Nur dokter, dosen bahasa Arab dan ikut belajar sama kita. Biasa aja. Nggak ada masalah, bukan berarti saya dokter, enggak, nothing, dokter tuh lain. Tapi saya belajar hal baru dan nggak ada salahnya sama kalian duduk bareng. Itu asik loh. Belajar ilmu baru bareng-bareng sama orang yang di level usia beda itu asik ternyata. Kadang saya dikerjain juga sih sama mereka. Suruh bikin kode ini, aduh. Saya coba aja. Oke. Berikutnya kawan-kawan semantik. Semantik ini ilmu makna. Di antara yang mungkin kalian akan mudah memahami ilmu makna itu kayak di bahasa Indonesia. Apa bedanya kata, nah ini contoh semantik nih ya, masalah semantik bahasannya di antaranya ini nih. Apa bedanya antara kata coba bedanya apa? Makna antara 4 kata yang saya tulis di sini. Coba, bedanya apa? Kita sering kan pakai kata ini, bisa, dapat, mampu, sanggup. Bedanya di mana? Di mana bedanya? Hah? Di mana bedanya? Kamu bisa pergi nggak? Berterima, dapat dipahami. Kamu dapat pergi nggak? Kamu mampu pergi nggak? Kamu sanggup pergi nggak? Kerasa nggak ada bedanya? Nah, itu semantik. Mempelajari level makna. Mempelajari beti. Beda tipisnya di mana? Sesuai konteksnya kan? Kamu bisa berdiri, kamu dapat berdiri, kamu mampu berdiri, kamu sanggup berdiri. Pertanyaannya sama enggak? Tapi apakah pertanyaan yang tadi itu disampaikan kepada orang yang sama atau orang yang berbeda? Nah, itu semantik bahasannya, membedakan makna di antaranya.
tergantung konteksnya, ya. Baik. Nah, lalu ada pragmatik, teman-teman. Pragmatik ini bahasa dalam penggunaan, dalam praktek. Contoh pragmatik ini kesantunan, politeness. Misalnya ada rumus yang menyebutkan bahwa semakin panjang ungkapan, maka ungkapan itu semakin santun. Semakin panjang ungkapan, dia semakin santun. Kalau kalian sama kalian, tutup pintu. Betul ya? Friend to friend. Friend ke, someone ke kakak kelas. Kak, tolong pintunya kak. Kelas 2 ke kelas 3. Sekarang kelas 2, kelas 4. Kak, tolong dong kak, pintunya ditutupin. Kelas 2 ke Ustadz. Ustadz, sudikah Ustadz kiranya berkenan meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk menutup pintu buat saya? Betul kan? Semakin panjang, semakin santun. Makanya kalau minta sama Allah, Allahumma lakal hamdu, walakas syukru, walakas sana'ul hasan, la haula wala quwata illa billah. Allahumma antal aliyul qadir, Allahumma antal mannanul alim, Allahumma ya rahim, ya wadud, ya ghafar, ihdini. Gitu, jangan jebret-jebret Allahumma anzilni munzalan mubarakan. Nggak sopan banget ini hamba. Minta jebret-jebret langsung. Basa-basi dulu sama Allah. Itu pragmatik, men. Semakin panjang ungkapan, dia akan semakin santun. Jadi kita tahu, dapat memposisikan diri siapa kita dan dengan siapa kita bicara. Itu pragmatik diantaranya ya. Termasuk campur kode. Kalau di bahasa pragmatik campur kode. Ente ila aina sih? 5 tadakhala harf sih soal. Ente 5 aja sih. Itu campur kode, itu pragmatik gitu. Anak mahasiswa saya yang alumni pesantren suka neliti yang gitu-gitu tuh, interferensi anak pondok bicaranya kayak gimana. Ya, berikutnya ada analisis wacana ya. Ini tentang topik yang lagi hot misalnya. Kayak kemarin tuh yang terbaru Citayam. Itu berita paling menyebalkan dong nggak bagi orang Jakarta. Ya, orang terlambat masuk kantor gara-gara jalanan macet, mereka lagi show-showan gitu. Ya, nih tadi murni ya, sekarang ada linguistik terapan, dia lintas disiplin, melibatkan ilmu lain biasanya. Nah ini kayak sosio-linguistik. Ya, jadi bagaimana satu kelas sosial berbahasa, santri dengan santri itu ada bahasanya, antar guru ada bahasanya, ya, kelas sosial. Antar pimpinan punya bahasa sendiri, ya. Tukang beca, tukang angkot, tukang dagang di pasar, mereka punya kelas sosial dan bahasanya sendiri-sendiri. Itu sosiolinguistik. Ada etnolinguistik, berdasarkan etnisnya. Suku mana, bahasanya gimana. Ya. Nyambungnya sama dialektologi, ilmu lahajat kalau dalam bahasa Arabnya ya. Itu membedakan Jawa Tegal, Jawa Pekalongan, Jawa Batang, pada kasus bunyi apa misalnya, itu beda, bisa dibedakan. Ya, lalu psikolinguistik, bahasa dan kejiwaan manusia. Nah, orang kalau jujur katanya bahasanya simple, ngomongnya sederhana, gampang dipahami. Tapi kalau ngomongnya berbelit-belit, muter-muter, dia lagi bohong. Biasanya begitu. Limada anda ta'akhorta? Anuka, anifan, ana kaza. Suma ana kaza, lakin kaza wa kaza. Bohong dia udah. Udah bilang aja, mata akhorta ananimtu fil fasal. Asalnya sudah, jujur. Jadi kalau ditanya keamanan, jawabannya muter-muter. Keamanan jangan lama-lama, enta kazib. Itu psikolinguistik. Kenapa? Orang pasti akan menyembunyikan sesuatu yang merugikan dia. Dan pasti
bahasanya berbelit-belit, intonasinya nggak stabil, ambil gitu. Sekarang ada polisi pakai itu, analis apa namanya, psikolinguistik. Jadi kalau ada diinterogasi, ada kamera yang mengecek suhu dia berapa. Iya, kalau dia agak naik suhunya, dia udah mulai tanda-tanda bohong dia. Yang kedua, pembaca detak jantung jarak jauh. Dia ketemu dedek, nah, udah mulai bohong. Banyak Ferdi Sambo. Ya, semakin dia berbelit-belit, semakin ketahuan bohongnya. Itu psikolinguistik. Ada lagi neuro. Ini lebih ke dalam ya, membahas syaraf. Jadi kawan-kawan maaf ya, kalau ada yang bermasalah mengucapkan huruf apa gitu, bisa dilihat syarafnya di MRI. Oh, ternyata syaraf R-nya bermasalah. Bisa dicek dan memang terkonfirmasi. Maaf ya. Maaf nih, ada orang nggak bisa ngomong semuanya ente mau ke mana? Ane mau ke kopel. Dicek aja sarafnya. Dia sudah permanen di bunyi nggak bisa di kan ya. Itu neurolinguistik. Sama kayak orang Mesir tadi itu secara neurotik bisa diteliti kenapa mereka bisa mengkonversi semua bunyi kof menjadi tapi kohiroh enggak. Ya, berikutnya leksikologi teman-teman. Leksikologi itu ilmu peristilahan. Yang kalian suka dapat kosakata baru, mufrodat jadid. Nggak tahu siapa yang paling lama Ustadz mengajar di sini. Itu Ustadz bisa ngerekam, bisa tahu. Oh, angkatan yang pertama dulu punya bahasa khas kalimat takbir ini. Generasi berikutnya punya takbir khas lagi. Itu bisa dicek teman-teman. Peristilah itu bisa dikumpulkan. Ya, termasuk generasi kalian ini yang cukup produktif berbahasa gaul. Tiap minggu tuh ada aja sinetron lah, YouTube lah, memperkenalkan istilah baru. Zaman saya kecil nggak ada istilah bestie. Gabut itu nggak ada. Sekarang ada. Nanti besok kalian menua, ada istilah baru yang anak kalian bikin. Nggak usah kaget. Itu peristilahan. Lalu bagaimana serapan bahasa ke bahasa lain dimuat gitu ya. Itu dibahas di leksikologi. Lalu ada leksikografi, perkamusan, bikin kamus teman-teman. Kalian kalau tahu itu kamus Munjid setebal itu yang kalian tinggal bawa-bawa, tinggal baca, itu bikinnya berdarah-darah, tahu nggak? Saya mengalami betul penderitaan bikin kamus tuh kayak apa. Betul penderitaan bikin kamus itu teman-teman. Udah pakai komputer aja masih susah. Gimana orang dulu bikin kamus manual? Saya nggak tahu Ustaz Ferry. Kapan-kapan mungkin bisa ditayangkan film The Professor and the Madman. Sejarah Inggris membuat kamus Oxford. Penderitaan betul itu. Yang kalian tinggal buka buat alas tidur enak, itu bikinnya berdarah-darah, tau nggak? Itu kerja otak luar biasa itu bikin kamus. Pegel, lebih capek dari nulis buku. Demi Allah, saya ngalami betul sekarang ini. Mahasiswa saya pada kewalahan yang ngerjain data kamus. Capek. Tapi hasilnya, spektakuler. Itu Louis Ma'luf kalau dia muslim, itu pahalanya berapa coba? Saya ini bukan muslim kan? Koptik. Ortodoks Libanon. Kalau dia muslim, waduh. Makom surganya tinggi itu. Saya ini bukan muslim. Ya, linguistik forensik. Nah, sekarang juga lagi rame nih. Ya, Ferdi Sambo tuh lagi dianalisis tuh bahasanya. Konsistensi bahasa dan pengakuan tiap fase-fase. Ya. Nah, terakhir ada misalkan linguistik komputasional, bahasa pemrograman komputer yang tadi saya sedikit ceritakan ya, teman-teman. Ya, ini udah sejam bicara ini saja. Tapi nggak apa kita percepat ya. Jadi kawan-kawan, Al-Quran dan linguistik ini merupakan kombinasi ya. Kombinasi antara bagaimana mengkaji Al-Quran dengan pendekatan atau metode atau cara khusus sesuai bidang ilmu bahasa yang bersangkutan kayak tadi itu.
Mengkaji Al-Quran lewat peristilahan. Kalian tahu nggak? Di Al-Quran itu ternyata ada puluhan kata yang bukan berasal dari Arab. Tahu kata-kata Firdaus, teman-teman? Firdaus, Al-Firdaus, itu bukan dari bahasa Arab. Persia. Zanjabil, itu bukan dari Arab, itu komoditas Asia Tengah. Ya. Wa mizajuha kafura. Ayo, surat apa ayat berapa tuh? Wa mizajuha kafura. Apa kafur di situ? Kafur barus, kamper yang wangi itu dari bahasa apa tuh? Melayu. Bayangin bahasa Arab 14 tahun yang lalu merekam kata kafur sebagai salah satu komoditas dagang internasional yang cukup populer dan menjadi incaran para sultan. Ya karena mahal, wangi, mahal, jauh. Yang bisa beli cuma yang sultan-sultan. Ya, gitu. Nah, jadi kita mengkaji Al-Quran lewat pendekatan kebahasaan. Tujuannya apa? Yang paling penting adalah bagaimana, teman-teman ya, mengungkap makna Al-Quran sebagai penjelasan dasarnya dulu. Jadi ilmu apapun, teman-teman, kalau mengkaji Al-Quran bukan dari bahasanya, agak repot. Bisa kurang pas. Ya, nanti bisa meleset pemahamannya. Hatta ilmu kedokteran sekalipun sebisa mungkin juga mengacu kepada Al-Quran. Banyak orang nanya, kalau juga nggak percaya, Pak, Ustaz, ilmu apa kedokteran di Al-Quran? Lihat itu ayat-ayat tentang penciptaan manusia, ya kan? Min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, summa itu kedokteran banget yang sampai membuat Profesor Maurice Bucaille Prancis masuk Islam. Sampai dia bilang, ini Muhammad mesti dulu sudah punya mikroskop ini. Mikroskop dari mana? Naik ontak kemana-mana naik mikroskop. Kok bisa detail gini? Itu bukan Muhammad yang bilang, Prof. Allah Tuhan Muhammad. Itu diwahyukan kepadanya. Oh, masuk Islam dia. Jadi kawan-kawan, Al-Quran itu kalau kita bacanya benar, dampak ke kitanya besar loh. Tolong diingat, Al-Quran itu kalau dibaca dan dipelajari dengan benar, impact, pengaruh, dampak ke kita luar biasa, amat sangat besar sekali. Kalau umat Islam punya Quran, baca Quran gak maju-maju, bukan Quran yang salah. Dianya yang gak mempelajari. Atau mempelajari tapi gak apa? Gak nyampe, gak ngerti, gak mengungkap, gak nyambung, dan segala macam pokoknya. Karena orang lain dengan disiplin ilmu yang berbeda, membuka Al-Quran, dapat hidayah. Saya curiga, tanda kutip saya curiga. Kenapa orang bisa sampai ke bulan? Karena tertantang oleh firman Allah, la tanfuzuna illa bisultan. Kekuatan macam apa yang membuat kita bisa menyibak rahasia alam semesta di atas bumi sana? Jangan-jangan itu mereka tertantang. Lah umat Islam baca Quran terus-terusan, gak tertantang. Ya terus baca aja sampai kelar. Gak ada masalah sih, cuma impactnya kurang. Karena apa? Orang lain, teman-teman, bukan muslim, baca Quran menemukan sesuatu yang istimewa. Lah kita umat Islam udah dapat Quran, dikasih Quran, tapi cuma bisa baca doang, kurang. Ada non-muslim, Yahudi lagi, baca Quran, bisa bikin teori bahasa. Luar biasa. Itu kalau orang Islam manusia baca Quran pakai framing keilmuan yang tepat, hasilnya itu. Allah buka rahasia-rahasia Allah buat dia.
Ada yang sampai dapat hidayah, ada yang enggak juga sih memang. Gitu teman-teman. Tapi semua kembali kepada bahasanya dulu. Ya tadi Sof Ferry sudah bilang ya. Bahasa Quran itu mengagumkan. Teman-teman, kalian percaya nggak kalau dulu misalkan kayak Abu Lahab, Abu Jahal itu sebetulnya ketika Nabi dapat wahyu dan membaca sendiri di rumahnya, itu mereka ngendap-ngendap, nguping, pengen mendengarkan keindahan bacaan Quran dari Nabi. Itu katanya sering kepergok dulu, mereka saling memergoki. Ngapain kamu? Kamu juga ngapain? Jadi Abu Jahal di sini, Abu Lahab dari situ. Kamu juga ngapain? Sama-sama nguping. Sebejat-bejatnya Quraisy zaman itu menentang Nabi, kalau dengar Quran, hati mereka kena sebetulnya. Tersentuh. Kenapa? Bahasa Quran itu adiluhung, luhur sekali, bagus, kelewatan bagusnya. Sampai para penyair pun nyerah. Gitu. Nah kita, kenapa nggak bisa merasakan dampak sedahsyat itu? Karena kita baca Qurannya terbatas. Nggak menyelami, linguistik aja nggak ngerti, gimana mau mentadaburi, berat. Percaya sama saya, kalau kalian buka buku sejarah orang-orang ilmuwan yang masuk Islam, itu gara-gara Quran banyak. Dan lompatan keilmuan mereka, tanda kutip, mengerikan. Saya sampai hari ini follow beberapa akun NASA. Termasuk yang paling modern ini, mereka baru memunculkan Artemis. Misi untuk membangun research station base di bulan. Mars sudah sampai. Yang paling bikin saya tergila-gila, James Webb Space Telescope, seharga 150 triliun rupiah, mampu memotret material alam semesta sejauh di atas 100 miliar tahun cahaya, yang tingkat keredupan cahayanya tingkat nanomikron. Saya nggak bisa membayangkan. Seratusan tim ilmuwan dalam satu tim, 20 tahun riset membuat teleskop satu. Nggak waras. Orang yang nggak ngerti itu ilmuwan paling bodoh sedunia. 20 tahun habiskan waktu, 150 triliun cuma buat bangun teleskop satu. Itu kalau orang yang nggak ngerti sains. Saya ketika membaca temuan-temuan James Webb gemetar. Seganas itu ambisi keilmuan mereka mengungkap rahasia alam. James Webb itu, kalau kalian membaca astronomi, yang paling heboh itu kan Hubble, teleskop Edwin Hubble. Lewat sudah. Sekarang James Webb Space Telescope, 150 triliun dikerjakan dalam 20 tahun. Dari lulus kuliah sampai punya cucu satu. Saintisnya. Tapi ya Allah, konsistensi keilmuan mereka itu luar biasa. 24 jam kerja, 3 shift per hari, lab itu gak pernah kosong. Ngeri. Demi Allah orang Islam gak ada yang kuat kerja kayak gitu. Mau dibayar berapapun juga, demi Allah saya yakin gak ada yang kuat sekarang. 20 tahun men, bolak-balik masuk lab. Tapi lihat dampaknya, ngeri. Saya gemetar kalau lihat, ya Allah, apalagi ini? Ya Allah, apalagi ini? Semua yang Al-Quran katakan akan terbukti semua kebenarannya. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Terbukti air itu bukan dari bumi, dia material yang dibawa oleh meteorit yang mengandung partikel hidrogen. Jebret, jebret, jebret. Jadi lautan, jadi sungai, jadi sumber air di bawah tanah segala macam, terbukti sudah. Siapa yang membuktikan? Bukan orang Islam sayangnya.
Itu tragedi keilmuan paling tragis, teman-teman. Fakta-fakta ilmiah Al-Quran yang mengungkap justru bukan orang Islam, itu tragedi keilmuan yang paling fatal dalam sejarah Islam. Itu bencana buat kita semua. Kalau isi rumah kalian diobok-obok oleh orang lain dan mereka tahu isi rumah kalian, aibnya tuh buat kalian. Sama, keilmuan Quran yang bisa ngungkap orang non-muslim itu kalian kemana aja? Kalian ngapain aja selama ini? Merasa cukup puas dengan ngaji dapat pahala doa? Nggak bisa. Ya. Ini kawan-kawan, dari bahasa dimulai ini. Ya, jadi kalau kita nggak nguasai bahasa Quran, gimana mau masuk ke aspek sainsnya? Berat, jauh. Nah, ini udah mulai ada indikasi jam malam. Sudah banyak yang mendekatkan telapaknya ke pipinya. Ada mujid lagi. Jadi lebih tinggi sadarannya untuk menopang dagu yang sudah mulai memberat. Gak apa-apa, saya tahu kalian capek. Santri itu capek. Udah malam ngantuk, diajak mikir lagi. Ya Allah. Ya ini kawan-kawan, arah pemahaman linguistik itu ketiga sedikitnya ya. Penafsiran, pendalaman sains, dan penerjemahan ke dalam bahasa non-Arab. Penafsiran, ya kalau kalian nanti mau jadi penceramah, mau jadi ketua MUI, mau jadi dai, ya harus menguasai. Bahwa, saya favorit pakai tafsir maudhu'i, silakan. Saya mau pakai tafsir falsafi, boleh. Saya mau pakai tafsir tarihi, nggak apa-apa. Tapi yang jelas tafsir lugawi harus menjadi dasar pemahaman kita. Ya kan? Harus paham. Jadi kalian harus punya mu'jam, mufradat, atau alfazil Quran. Teman-teman, saya ingatkan ya, kalian udah bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Jangan pernah merasa cukup mengajarkan Al-Quran kepada orang cuma ngandelin terjemahan. Hati-hati. Jangan pernah merasa cukup mengajarkan Al-Quran kepada orang lain hanya dengan mengandalkan terjemahan. Kata para ahli Al-Quran, selamanya Al-Quran untranslatable. Apa artinya? Gini ya. Untranslatable. Selamanya Quran tidak akan pernah bisa diterjemahkan. Karena bahasanya Allah udah bahasa yang paling tinggi. Semua kosakata manusia nggak akan ada yang nyampe. Para penyair ini nyerah kok. Apalagi kita yang nggak ngerti apa-apa bahasa Arab ya, pasti. Maka ya tafsir menjadi pintu masuk. Kamus kosakata Al-Quran dalam bahasa Arab itu penting bagi kita kuasa. Ini kita akan lihat ya. Untranslatable. Nah, kita lihat masing-masing. Nah, ini kalau penafsiran. Kita kan selalu nih kalau di pelajaran apa aja ya, ada istilah ini, lugotan wastilahan, betul nggak? Ya, itu dasar teman-teman. Misalnya kalian akan membahas di kajian Al-Quran, kalian punya majelis ta'lim gitu. Topik hari ini misalnya tentang sholat. Ma huwa sholah? As-sholatu lugotan ad-du'a, gitu ya? Betul ya? Istilahan al-a'mal wal harokat ta'abbudan lillahi muftatahatan bit takbir wa muhtataman bit taslim. Nah, itu istilahan. Sama. Saat kita akan menggali sebuah konsep di Al-Quran, ulas bahasanya dulu, logotan wastilahan. Jangan sampai kelewat itu. Ya. Nah, lugotan biasanya itu dikaitkan dengan makna kamus. As-sholah. Ya, doa ya, sholat itu doa. Istilahan, nah baru konteksnya apa? Oh, dia ilmu ibadah. Jadi al-amal wal harakat
ya'maluhal abdul muslimu ta'abbudan lillah muftatahatan bi takbir wa muftatamatan bi at-taslim. Itu contoh. Kita ungkap dulu aspek bahasanya. Ya. Lalu dikaitkan dengan asbabun nuzulnya. Kalau emang dia ada sejarahnya, kayak sejarah khamar gitu ya, kan ada konteksnya itu. Karena begini, banyak orang ngaji Al-Quran tapi nggak ngerti sejarahnya, jadi salah paham. Kayak sekarang, lihat ini. Wah, Islam ini kan agama yang kolot. Udah hari gini masih memberlakukan hukuman potong tangan. Waduh. Orang Islam mau fitnah Islam. Dia nggak tahu potong tangan tuh gimana ceritanya kan. Nah, diulas dulu teman-teman sejarah itu. Jadi kalian juga harus tahu asbabun nuzul. Konteks sejarah kenapa dulu Quran ayat itu turun. Yang paling gampang misalkan, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa cerita yang melatari situasi ayat itu turun? Ada yang masih ingat nggak? Al-kafirun, apa konteksnya ayat itu turun? Ada nggak di tarikh Islam? Ada nggak? Sejarah turunnya kafirun, ada yang tahu? Nah, Nabi ditawari lewat pamannya untuk negosiasi sehari Islam, sehari enggak. Nabi Muhammad bilang, andai kata mereka naruh matahari di tangan kanan saya, bulan tangan kiri, agar aku meninggalkan ini, aku nggak akan meninggalkan. Jangankan, kata Nabi, orang Quraisy bilang, mau perempuan paling cantik kami carikan, mau pengen kaya Muhammad, kami kumpulkan harta semekah buat dia, atau masih kurang hormat pengen kunci Ka'bah kita kasih. Kata Nabi, jangankan itu, matahari, bulan nggak akan bisa meluluhkan saya untuk berhenti menentukan. Nah, itu turun. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, lalu ayat itu kemudian diarahkan pada apa? Topik yang kemana arahnya? Baru bahas temanya di situ. Tapi kita harus sebisa mungkin mengulas dua aspek yang pertama dulu ini. Aspek bahasa, lughatan wastilahan, yang kedua asbabun nuzul kalau ada. Diungkap sejarah supaya orang nggak salah paham. Potong tangan, kisos itu kan ada ceritanya, ada sejarahnya. Dan potong tangan juga nggak serta merta, kan ada pengadilan dulu, ya kan? Ada sidang dulu, di sidang diadili, nggak asal tebas langsung gitu aja, enggak. Itu sekarang kita jadi banyak diganggu ya oleh fitnah-fitnah yang dilontarkan justru oleh orang-orang Islam sendiri yang gak ngerti Islam, gak ngerti Al-Quran. Nah, kalian santri nih, udah belajar lama, udah belajar banyak di pesantren, harus berani mengcounter yang gitu-gitu, menangkal, mencegah umat, masyarakat terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang kayak begitu. Ini kalau penafsiran ya teman-teman. Berikutnya, nah ini contoh. Ya, tentang khamr. Mahwal khamru. Nah, sekarang baru buka munjid. Ayo, siapa duluan menemukan kata khamr? Nah, baru udah hilang ngantuknya kan? Langsung kedip-kedip tuh. Ayo, mahwal khamru lughatan. Ayo, ada cepat. Huruf kha di mana masih nyari. Irfa, lihat. Ayo, ma maknal khamr lughatan. Ma maknal khamr lughatan. Ayo. Man yasbiku ghairahu. Ya, siapa namanya nih? Ma maknal khamr lughatan. Ya. Mada wajadta min ma'nal khamr fil mu'jam. Langsung. Ma ma'nal khamr. Al-khamru lughatan wa kullu muskirin mukhamiril akli. Kullu muskir mukhamiril akli. Mukham
miril akli. lil akli. Ada temuan lain? Mana al-khamr? Apa? Pinjam mic-nya, pinjam mic-nya. Asirul inab ida ihtamaro. Asirul inab ida ihtamar. Jadi khamr itu aslinya apa ya? Perasan anggur yang kemudian diolah baru istilahan kullu muskir. Nah, itu. Hati-hati, sekarang khamr itu banyak variannya. Ya. Ayo, temuan lain ada? Ada nggak temuan lain makna khamr? Ayo. Ada nggak temuan lain? Sama semua? Atau nggak nemu? Saya curiga ini karena ketebalan halaman yang dibuka beda-beda. Jangan-jangan itu nggak nyari khamr, cari yang lain, cari gambar. Oh, cari pelarian. Al-Muhim aftah kamus. Oh, Al-Muhim. Nanti kalau saya Al-Muhim saya ceramah gimana? Ya, coba sekarang kata lain. Kaifa tubayyin makna az-zakat ilal mujtama? Ma huwa zakat? Lughatan wa istilahan. Ayo, zakatun. Belum jauh kok ke zai. Ayo. Ma huwa zakat? Ma hiya zakat? Lughatan. Gini, kalau kalian akan mengajar di pengajian, di masyarakat, jelaskan dulu konsep itu secara bahasa. Ya, ma mana zakat lughatan? Tuqaddimuhu min malik li tutahhirahu bi au sadaqah au taharah. Coba dari awal tadi agak putus suaranya. Az-zakah ma tuqaddimuhu min malik li tutahhirahu bi. Ma tuqaddimuhu min malin litatahhur. Ya. Temuan lain ada zakah? Ada temuan lain? Sama. As-sadaqah. As-sadaqah. Ya. Itu baru dari segi bahasa. Nah, dari syar'inya, nah baru rujuk ke buku-buku yang lain, maroji yang lain, kan gitu ya. Oke, tes terakhir. Apa itu mahiyya al-jizyah? Ayo, jizyah. 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 Jim zai ya ta. Al jizyah. Ayo, ma aslul kalimah. Jizyah. Kalian inget gak jizyah itu ada di pelajaran apa coba? Ayo. Jizyah ada di pelajaran apa? Dari sekian banyak cuma satu ini aja yang menonjol, yang lain kemana ini? Oh, pantesan. Padahal ya, akhi. Ma yu'khadhu minad dami. Ma yu'khadhu min dami. Min dimi. Min zimniyin. Nah, min zimniyin. Saya kalau di kampus paling suka ngajar kiroah. Karena apa? Suka ngerjain mahasiswa baca Arab gundul. Karena apa? Banyak lucunya. Ya, kalau salah lucu itu. Ya, apa yu'khadhu min dimi. Min zimni, ya, kafir zimni. Ya, itu secara istilah. Nah, kalau dibahas di fikih apa ya? Fikih mal ya, fikih iktisad. Itu ada lagi pembahasannya. Nah, intinya teman-teman semua, dalam membahas penafsiran kita harus merujuk kepada bahasanya dulu supaya pengertian dasarnya benar. Supaya jangan salah paham. Kayak kisos. Yang orang tahu kisos itu kan potong tangan, betul nggak? Padahal kisos itu adalah hukuman balasan setimpal. Ainan bi ainin, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, wal juruhatu kisos. Jadi bukan cuma urusan tangan sama tangan, wal juruhat sampai luka pun ada kisosnya. Maaf, orang lagi main pedang, latihan pedang.
Terus yang satu sengaja melukai perjanjian. Ini namanya latihan, nggak boleh melukai, tapi dia sengaja melukai. Luka, saya kena. Sengaja. Yang dilukai berhak minta kisos lewat pengadilan, tapi kalau di hakim setuju, apa balasannya? Ukurnya lukanya berapa, kedalamannya berapa. Udah lakukan hal yang sama. Sama kayak dulu ada orang sahabat Nabi ngerjain Nabi, ya Rasul, aku pengen menuntut balas, engkau pernah memukul aku minta kisos. Sahabat kaget, siapa orang ini? Nekat amat yang minta kisos sama Nabi. Diam kalian, biar dia selesai bicara, kata Nabi. Di mana kau pukul aku? Di punggung. Di punggung? Iya. Nih punggungku. Rasul, dulu engkau mukul aku sambil punggung terlihat nggak ada sehelai pun di atasnya. Sahabat kalap. Ini siapa orang? Kurang ajar banget. Tenang, biar dia selesai bicara dulu. Sampai Nabi buka baju bagian atas, nanti peluk, ya Allah ya Rasul, aku cuma pengen melihat punggungmu. Nabi menuruti permintaan kisos orang yang ternyata ngeprank Nabi. Nabi diprank sama dia. Ya, berikutnya sains teman-teman. Ya, tadi soal tafsir, sekarang sains ya. Nah, jadi kalau kita bicara sains, kita juga harus melihat dulu makna harfiahnya apa dari suatu kata, baru kemudian dicari kaitan dengan sainsnya seperti apa. Ujungnya teman-teman, hasil penelitian sains ya membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya cukup kaget ketika menemu video tentang ini nih, wasama'i wattariq, at-tariq, bintang at-tariq, wasama'i wattariq. Coba lihat tariq bahasa di kamusnya apa? Ma huwa tariq fil mu'jam. Jangan tutup dulu munjitnya, ini belum selesai. Aduh, ini harus diakalin kalau kelas malam ini. Emang berat ngajar malam. Kalian Arab tahu ya? Ya, ma huwa tariq lugotan. Al-atil lailan summiya bidzalika liha jatihi ila dakil bab. Manja'a lailan wa manja'a lailan ila baitin summa taraqa al-bab. Jadi mentorik itu ketukan. Nah, disebut bintang atorik, ada satu pembuktian ilmiah yang menyebutkan bahwa kalau kalian pernah baca astronomi, namanya bintang dwarf. Ini bintang, ukurannya nggak selalu besar, tapi materialnya sangat padat dan gravitasinya luar biasa tinggi, sehingga daya gravitasinya bisa meletup keluar, tapi bukan menghancurkan material bintangnya, tapi sampai tenaganya itu terhembus keluar. Jadi bunyinya kayak orang yang mengetuk pintu datang ke rumah orang malam hari. Duk, duk, duk. Bayangin, at-tariq ternyata sebuah bintang dwarf. Coba, kurang apa saintifiknya Al-Quran kalau begini caranya? Sampai urusan bintang yang kita nggak bisa ngelihat. Karena ya saya mungkin nggak mempelajari dalam, tapi ketika baca artikelnya aja udah geleng-geleng sampai gemeter. Teknologi astronomi itu kawan-kawan untuk melihat bintang ternyata nggak selalu dengan teleskop, tapi bisa menggunakan dua metode lain, yaitu metode gelombang radio dan metode sensor bunyi frekuensi rendah. Saya nggak paham gimana mekanismenya, tapi sebuah alat dari bumi menembakkan gelombang radio,
dan pantulan baliknya bisa membuat citra bintang. Itu saya nggak ngerti, tapi jadinya hebat. Nah, yang kedua tadi sensor frekuensi bunyi rendah. Jadi ketika satelit dipasang, dia khusus menangkap bunyi ya, nggak menangkap citra, tapi dia bisa merekam bunyi alam semesta. Lihat di YouTube nanti, planet tuh ada bunyinya loh. Dan yang paling menyeramkan ternyata bunyi Jupiter. Kenapa? Itu planet gas dan putaran anginnya itu mengerikan. Kalian kalau baca Jupiter itu ada giant red spot. Itu pusaran angin topan spot itu ukurannya 300 kali bumi lebarnya. Dan bunyinya paling mengerikan Jupiter itu. Ternyata ada. Itu bintang dwarf dideteksi lewat tadi itu sensor penerima bunyi frekuensi rendah yang kedetek sampai bumi. Itu kawan-kawan. Ya. Jadi tolong kalian sebagai alumni Tazaka nanti tunjukkan kepada masyarakat bahwa ketika kalian mengajarkan Al-Quran, kalian tidak cukup menguasai terjemahan Al-Quran, tapi harus menguasai aspek bahasa, aspek sains, aspek sejarah, dan aspek konteks ayat. Supaya menjelaskan Quran dengan utuh, lengkap, komprehensif, menyeluruh kepada orang lain. Ustaz, banyak banget. Iya. Memahami Al-Quran nggak cukup dengan terjemahan atau kamus, harus belajar ilmu yang lain. Ilmu linguistik aja belum kelar mengungkap semua rahasia Quran, apalagi sains yang lain. Itu biologi masih uplek-uplekan. Tahu uplek-uplekan? Mendalami ya mekanisme kelahiran manusia dari mulai apa tuh? Min nutfatin sampai keluar sebagai tiflan, ayat apa? Ayat berapa tuh ya? Di Quran. Ajaib teman-teman. Jadi kalau orang Islam udah punya Al-Quran cuma sampai cukup merasa baca doang, aduh, kufur nikmat. Karena orang non-muslim saja baca Quran bisa menemukan teori, menyingkap rahasia alam semesta dan seterusnya. Kok orang Islam merasa cukup? Baca aja udah sampai surga. Betul, gak ada masalah. Cuma kalau kalian menguasai Quran sampai dalam-dalamnya, surga kalian levelnya beda. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak level surga yang berbeda? Iya, berarti harus banyak effort, harus banyak juhud lebih untuk belajar Quran ke dalam-dalamnya. Jadi kalau kalian udah jadi doktor tafsir, doktor fisika berbasis Quran, jangan pernah merasa, oh udah selesai tugas saya. Ya Allah. Semakin Allah buka satu pintu ilmu buat kalian, ingat, semakin Allah buka satu pintu ilmu buat kalian, kalian akan tahu miliaran pintu lain ilmu yang belum Allah buka buat kalian. Kalau kalian puas di titik itu, na'udzubillah. Demi Allah saya bersumpah, satu pintu ilmu Allah buka buat kalian, kalian akan tahu bahwa angka tak terhingga pintu lain yang ternyata masih Allah belum buka buat kalian. Jadi jangan pernah puas dengan ilmu. Sampai kalian hatta zurtumul maqabir. Kenapa teman-teman? Kalau kalian fokus sama harta, alhaakumut takatsur. Konteks takasur itu dulu orang lomba banyak-banyakan harta. Tapi kalau kalian lomba banyak-banyakan ilmu, kalian tidak akan menjadi orang-orang yang mulha. Orang yang sibuk dengan ilmu, banyak-banyak ilmu tidak akan menjadi orang yang lalai. Tapi orang kalau lomba-lomba banyakan harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita harus balik. Kita harus takatsur fil ilmi. Ya. Kita harus takatsur fil ilmi.
Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kenapa kita bisa mati-matian, nggak puas tentang harta, tapi untuk ilmu agama malah cepat puas? Kebalik. Kebalik teman-teman. Justru rasa tidak puas kita harus dialamatkan kepada ilmu dan agama, bukan pada harta. Paham ya? Kita punya rasa tidak puas, betul? Tapi kalau kita mengalamatkan rasa nggak puas kepada harta, yang ada kita lalai, celaka. Tapi kalau kita nggak puas pada ilmu, yang ada kita terus mendorong diri buat maju, belajar, belajar, belajar. Saya jadi ingat kopromotor, pembimbing kedua disertasi saya, kuliah di Sudan. S2-nya 2 kali. S3-nya 1 kali. Pulang ke Indonesia, jadi dosen di UI. Sudah doktor, tapi kuliah S2 lagi. Kuliah ilmu politik, sekarang kuliah ilmu hukum. Saya nggak tahu, ntar kalau udah ilmu hukum kelar, mau kuliah apa lagi dia? Mungkin ekonomi. Itu, kalau rasa haus ilmu kita nggak kelar-kelar, yang ada kemuliaan. Yang saya kaget waktu saya wisuda, Oktober 2020 survei. Kami di wisuda S3, kata dekan, ya berikutnya sambutan dari mahasiswa baru, perwakilan mahasiswa baru. Kaget kita, siapa ini? Dipersilakan Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Hah? Udah profesor, kuliah lagi S3 ilmu filsafat. Adik kelas saya. Saya bisa bilang adik kelas saya. Masuk ke belakangan. Jadi saya lulus S3, waktu wisuda online, kan acara wisuda fakultas ya, di grup Zoom fakultas gitu, ya berikutnya kata dekan sambutan dari perwakilan mahasiswa baru. Disilakan yang terhormat Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Tahu beliau siapa? Nggak pernah baca koran berarti. Guru besar hukum tata negara UI, profesor hukum UI, kuliah lagi S3 filsafat di kampus UI juga. Nggak ada masalah, itulah ilmuwan. Jadi belajar sama usia-usia sepantar anak dia biasa aja, santai. Hari-hari di kampus pakai lepis, pakai sepatu cat, biasa aja profesor itu. Ya dia profesor kalau ngajar di hukum, tapi kalau di filsafat dia mahasiswa, sama, nggak ada beda dan enjoy aja. Itu dunia ilmuwan, nggak belagu. Belagu itu apa sih bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya belagu apa sih? Songong, emang bahasa Jawa songong? Betawi kali songong. Ayo bahasa Jawanya belagu. Gaya. Bahasa Jawa gak punya kosakata belagu kan? Ayo yang Jawa, belagu bahasa Jawanya apa? Ya, baik teman-teman ya. Nah, berikutnya terjemahan ini. Sama nih teman-teman. Ini kritik bagi kita yang mengandalkan terjemahan terus-terusan. Tadi saya bilang ya, prinsipnya Al-Quran is untranslatable. Jadi kalau kita mau menjelaskan makna suatu kata, lihat kamusnya dulu deh. Ya. Masya Allah, kalian ini kan udah Allah beri keistimewaan ya, bisa bahasa Arab, kamusnya udah Arab-Arab ya, atau Inggris-Inggris, itu kelebihan loh. Jangan main-main, itu kemampuan yang nggak banyak anak sekolah lain punya atau bisa gitu-gitu. Dengerin. Serosip-rosipnya anak pondok. Tahu rosip ya? Apa rosip itu di sini? Mahmakana huwa layanjah gitu. Segagal-gagalnya santri, kalau keluar diadu sama anak SMA yang paling pintar, saya berani jamin. Meskipun dia kalah ilmu, tapi dia pede. Menang pede kan. So, ngomong bahasa Arab, anak SMA, nggak bisa, nyerah. Itu santri, mau karena logo tuh, logo mahat.
Al-Arabiyyatul lati la yafhamuhal Arab. And English that can understand. Yang penting PD-nya dulu. Saya pernah loh di busway Jakarta itu. Nahan ketawa geli banget, ya Allah. Saya dari arah Al-Azhar Blok M naik busway. Terus ada di halte mana ada sekelompok anak muda macam kalian naik bis. Ngomong bahasa Arab, nanu ilayana tuh, asan ila Monas, Allah ila Ancol Fakot. Orang lain pada heran ngomong apa bocah nih, saya nahan ketawa. Aduh, anak pondok. Luar biasa ya Hanu ini. Saya nahan ketawa. Untung saya jauh. Kode saya gaplokin. Tak kalah soyan. Malu-maluin ente. Untung saya jauh, lagi penuh bisnya. Kalau dekat saya kayak kaplokin. Tak kalah soyan. Ya, jadi teman-teman begini. Saya mau ngecek nih. Ayo, buka kamus lagi sekarang. Buka Munjid. Ini contoh teman-teman ya. Tadi kita sudah membahas sinonimi. Ya, tadi namanya yang semantik, bisa, dapat, mampu, sanggup itu sinonim. Kata beda, makna mirip. Betul ya? Nah, sekarang ini contoh di Quran ini. Variasi kata jalan. Coba cek. Di Al-Quran kita menemukan kata jalan itu ada 3. Sirot. Betul ya? Sirot, sabil, sama torik. Coba di mana bedanya? Di Indonesia semua terjemahannya jalan. Di Inggris karuan, masih ada path, masih ada way, masih ada road, street. Coba, Quran menjelaskan 3 itu kira-kira maknanya sama atau enggak ya? Nih, saya cek di kamus Al-Quran, ada 4 kamus. Ini saya Indonesiakan sih. Ya, saya Indonesiakan, aslinya bahasa Arab dia. Coba kalian cek di kamus kalian. Sirot, apa arti sirot? Makna sirot lugatan. Coba cek. Kalian boleh tulis dulu biar tahu bedanya apa di Munjid. Makna sirot, sabil, dan torik. Coba lihat deskripsinya sama atau beda. Sirot, sabil, sama torik. Ya kalau diurut abjad sih sabil, sirot, baru torik. Sin, sot, to. Sabil, sirot, sama torik. Nanti saya mau kasih lihat ke kalian, ada mekanisme baru secara komputasi buat membantu kita menemukan kata-kata ini. Sudah? Sabil, apa artinya? Kamu nemu apa? Siapa namanya? Sirot, apa mana sirot di situ? Coba mic, kasih mic. Ada mic. Nah, kalau pakai kamus nggak ada yang ngantuk kan? Yang ngantuk ketahuan. Coba, mana sirot? Lugatan. Coba baca. Cepat. Kita waktunya udah lumayan malam. Gimana? Asyirat huwa jamak min surut. Saya penasaran. Sabil, apa artinya sabil? Yang nemu sabil siapa? Silakan. Ya, coba. Oh, ada 4 orang. Ya, salah satu. Langsung, mana sabil? Nah, belakang. Mana sabil? Iya, yang keras. Kalau nunggu mic lama.
disamakan. Asabil huwa atorik atau audoh. Mawadhuhaminnya. Berarti asabil itu jalan yang lebih jelas gitu ya. Yang arahnya jelas mau kemananya gitu ya. Ma wadhuha minha. Oke. Torik terakhir, ma huwa torik. Ya. Ya, silakan coba. Siapa namanya tadi? Baru au yu'anas. Atorik bisa dianggap muzakkar atau muannas ya. Manahu asabil. Disamakan. Nah, ini dari kamus Al-Quran ternyata ada pembedaan secara kontekstual ya teman-teman. Dari mana taunya? Nah, kita bisa lihat pada pendekatan kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Ini namanya melihat pasangan kata. Pasangan kata. Lihat. Kata sirot biasa bergandeng dengan kata apa aja di Quran. Sirot mustaqim. Mustaqim. Sirotil azizil hamid. Sirot dengan nama Allah ya. Ada as-siratis sawiyyi. Nah, Indonesia menyamakan antara mustaqim dengan sawi, lurus-lurus juga. Ini keajaiban kosakata Al-Quran yang sangat variatif dan betapa bahasa non-Arab amat sangat terlalu terbatas untuk dapat menerjemahkan kosakata Quran. Hati-hati. Karena ini pengalaman saya berkali-kali. Saya nggak tahu ya, Allah selalu memberikan saya sesuatu yang saya lebih muda, ngisi pengajian orang-orang yang lebih tua. Kalau kalian nggak siap mental, berabe. Yang kedua, saya ngisi pengajian, isinya para doktor, para saintis yang berbeda bidang ilmu. Jadi saya harus tahu cara pandang mereka terkait ilmu mereka terhadap Al-Quran. Jadi saya harus bisa nyambungin mereka dengan Al-Quran dengan cara pandang itu. Itu tantangan teman-teman. Jangan kaget suatu saat Allah akan pilih kalian. Misalkan bapak kalian di kantor. Muhammad, besok kantor ayah ada pengajian habis Jumat. Kamu ngisi ya. Keringat dingin kalian kalau nggak siap. Siapa isinya ya? Ya direksi-direksi, bos-bos kantor. Bahas apa ya? Ya apa yang kamu tahu di pesantren lah. Wow, bingung kan kita. Bahas apa ini? Nah, sudah ingat mahfuzat mansaro ala darbi wasola. Coba lihat Quran dengan cara kayak gini. Demi Allah tertarik mereka. Ya, siratil jahim, siratil hamid, siratil lazi. Sirati rabbika mustaqiman. Lihat pasangan-pasangan sirat dengan apa. Berikutnya sabil. Berpasangan dengan apa saja kosakatanya. Sabilullah ya pasti paling banyak fi sabilillah. Sabilar rasyad. Nah, Al-Quran punya dua istilah. Sabilar rasyad dan sabilar rusydi. Akarnya sama enggak ini? Sama, bentuknya beda. Yang satu petunjuk, ini dibilang yang benar. Lihat, bahasa Indonesia bingung menerjemahkan dua ini. Ini problem loh. Ini problem. Kalian harus bisa membedakan. Apa bedanya rusyd dengan rasyad? Ayo, cek kamus. Lihat wazannya. Akan terlihat bedanya kayak apa teman-teman. Ini kita baru ngelihat sintaks, baru ngelihat nahunya. Belum ke tafsir ini. Belum, ini masih di permukaan. Ini masih di awal-awal. Saya nulis ini, 3 orang penguji saya sepakat bilang, saya melihat banyak hal baru, saya banyak belajar dari sini. Ternyata Quran itu unik sekali bahasanya. Saya baru dengar ada penguji bilang saya belajar banyak dari disertasi yang saya uji. Kalau kalian di pesantren ini makanan sehari-hari, lihat bagi saintis, doktor bahasa Belanda,
Ini hal baru, membuka pikiran mereka. Oh, unik ya bahasa Quran. Itu teman-teman, kelebihan kalian di sini. Jadi please, ajarkan Quran dengan sudut pandang yang betul-betul membuat orang tercengang dengan keindahan Quran. Sabila taghut, sabilal ghayyi, sabilal mu'minin, sabilal mujrimin, sabilal mufsidin, sabili rabbika. Unik kan? Ada pasangan-pasangan yang sama, ada yang beda gitu ya. Siroti rabbika, sabili rabbika sama. Sirotillah, sabilillah sama. Nah, terakhir yang paling jarang muncul kata-kata torik. Nah, torik cuma berasosiasi dengan dua kata. Torik mustaqim dan torik ke jahannam. Oh, betul ada kan di Quran? Nah, lihat. Ternyata kata torik tidak pernah berdekatan dengan kata-kata Allah langsung. Ini ada rahasianya, men. Bener. Ini ada rahasianya. Kalian bisa ngomong ini aja di pengajian orang tua kalian di kantor. Siap-siap diundang tiap minggu kalian. Loh, ini bikin orang terheran-heran, men. Bener. Kalian menguasai ilmu ini aja kelar sudah. Ya, artinya cukup buat pintu masuk dan membuka khazanah yang lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi baru linguistik ini udah bikin orang terheran-heran loh, belum masuk ke substansi keilmuan yang lainnya. Ya, berikutnya kita jalan-jalan dikit ya, jalan-jalan. Nah, tadi ini contoh i'rabul Quran. Pernah lihat buku ini? Ini gimana kalau jadi buku koleksi wajib angkatan tahun ini? Pondok nyetak, kalian harus punya. Saya usul loh ini. Ayo, hati-hati. Kumpulin duit, bikin jas, bisa. Kumpulin duit, beli apa, bisa. Kumpulin duit buat punya koleksi gini gak bisa, ketahuan. Ini bekal. Ini bekal penting. Coba kita i'rab Al-Fatihah dulu. Jangan Al-Fatihah, kejauhan. Kepanjangan. I'rab surat apa? An-Nas. An-Nas, kita i'rab An-Nas ya. Kebaca enggak ini? Ya, Al-Ikhlas. Ya, oke, Al-Ikhlas. Siap. Ayo. Kul. Apa penjelasan kul itu? Amrun sakinun, al-fa'ilu anta, huwa domiru sya'ni au domir munfasil. Maftuh fi mahali rafin mubtada, Allah khabar mubtada. Huwa marfu au mubtada marfu. Ahad na'at lillah marfu. Au khabar au mubtada Allah. Al-jumal kul ibtidaiyah, huwa Allah nasab maqul. Kul Allahu ahad, rafa khabar au mubtada huwa. Mintanya ahli kelas, ahli kelasnya panjang i'rabnya. Iya kan? Kepikir nggak kalian? Pondok salaf nggak belajar ginian tau nggak? Yakin? Pondok salaf nggak pernah ngirab Al-Quran. Semua Zaidun wa kana mahful amron. Nggak pernah ngirab Al-Quran. Kalian udah bisa khatam ini aja jadi ulama kalian. Ayo Ustaz, kapan anak-anak dites nih ngirab Al-Quran? Ya. Oke, yang lainnya, model yang lain. Mu'jam i'rab al-fadhil Qur'anil Karim. Kita cek al-ikhlas lagi ya. Ya formatnya agak beda. Nah, gimana? Lebih enak atau lebih mumet bacanya dibanding yang tadi? Enak ini apa enak yang tadi? Ya, tergantung selera dong. Mana al-ikhlas? Cari al-ikhlas yuk. Al-insikop. Anas. Nah, al-ikhlas. Yo, al-ikhlas. Ketemu ya? Baca enggak? Kul.
Dia pakai kode-kode, dia nggak dipanjangin. Fiil amr mabni, ba-nya mabni, fiil amr mabni. Fa'il anta, huwa mubtada sya'an, sama ya kayak tadi ya. Mubtada sya'an, Allah mubtada sani. Subjek kedua, ahad khobar khobar sani, ada khobar mahzuf. Agak beda dikit ya pendekatannya sama yang tadi. Dia ada bilang khobar mahzuf. Allahu somad, mubtada khobar. Lam yalid harfu jazm. Yalid fi'il mudhari jim. Jama majzum. Alamatuhu sukun. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Fa'iluhu huwa wa ataf lam harfu jazm. Yulad fi'il mudhari majzum. Nun ini apa ya? Nakiro. Fa'il huwa. Walam yakun lahu kufuwan ahad dan seterusnya. Ayo. I'rab Al-Qur'an loh. Nah, ini i'rab yang lain ya, saya mau kasih lihat. Ini i'rab yang lain saya mau buka buat kalian. Nah. Gimana komentar kalian lihat i'rab kayak begini nih? Lebih enak atau lebih mumet? Ada nggak ya ahli kelas? Mudah-mudahan ada. Oke, ahli kelas ada. Go. Ini kode kelas kata versi linguistik Inggris. Verb, pronoun, apa PN ini? Personal name. Isim zat, bahasa Arabnya isim zat. Ahad, noun, nomina. NS, nominal sentence. Ini memang belum semua ayat Quran dan surahnya di-i'rabkan sih. Tapi setidaknya dia sudah berusaha membuat. Ini pola, bayangin loh, ini sangat strukturalis Inggris banget kan. Cool. Verb. Second person masculine singular imperative verb. Oh, coba. Orang bule aja nge-i'rab Quran, masa anak santri gak nge-i'rab Al-Quran? Gimana ceritanya? Iya kan? Huwa pronoun, third person masculine singular personal noun, domir munfasil. Aduh ya Allah. Iya kan, keren banget ini. Ya. Ini nama webnya corpus.quran.com. corpus.quran.com. Wah, udah lewat waktunya nih. Masih semangat nggak ya? Oh, masihnya. Nadanya protes. Itu ketahuan dari pragmatik, teman-teman. Bilangnya masih, tapi mafhum mukhalafahnya la. Saya tahu pragmatik, jadi nggak usah inilah. Saya nggak usah dibohongin. Kita udah belajar pragmatik ya. Semangat gak? Masihnya nggak ikhlas. Oke, ini korpus yang lain. Kita mau cari misalnya kata-kata. Ayo coba bilang, mau cari kata apa di Al-Quran? Hah? Cuma 2 tadi, terlalu dikit. Cari kata apa di Al-Quran? Ar-Rahman. Cari kata Ar-Rahman. Cari string aja, semua yang memuat huruf itu diambil sama dia. Di Al-Quran ya. Ini kalau kalian kuasai teknik ini, wah kalian enak. Pelajari Quran enak sekali.
Ya, ini cara dia mencari, mengumpulkan. Kemunculannya kata Ar-Rahman ada 161 kali di Al-Quran. Kita lihat bagaimana kondisi ayat itu. Nah, kita bisa klik ini di surah apa, ayat berapa, bisa ketahuan tuh ya. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. A'udzu birrahmani minka. Ya. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Nah, ini kawan-kawan bisa kita pakai untuk melihat kata Ar-Rahman ini ada di sekitaran konteks apa saja. Bisa dilihat lewat sini. Ini kalau di linguistik namanya melihat konteks. Ya, kayak tadi kalian melihat kata torik, sabil tuh di lingkungan apa adanya. Maaf, kayak Quran kata hujan. Di Quran tuh kata hujan ada berapa variasi? Mator, Ghais, ada alma. Alma itu umum, konteksnya sangat biologis, kehidupan. Wa anzalna minas sama'i ma'an, hujan. Tapi kalau Ghais itu hujan yang bukan lama nggak turun dan ketika turun jadi berkah. Itu Ghais. Kalau mator di Quran muncul pada konteks hujan musibah. Tuh, kita samakan mator semua ya? Enggak. Al-Quran membedakan itu. Alma itu umum, pokoknya hujan untuk menghidupi bumi. Tapi kalau Allah katakan itu hujan jadi penolong buat mereka, Ghaisan, Ghais. Kenapa? Sifatnya yang menolong. Karena Ghais itu menolong kan? Iya kan? Ghais itu menolong. Maka Allah turunkan pertolongan berupa hujan. Tapi kalau mator, itu konteksnya azab. Hujan batu, ya. Hujan air yang jadi banjir besar itu mator. Cuma kita sekarang menetralkan makna mator menjadi hujan dalam konteks yang umum. Itu contoh ya. Ini Ar-Rahman. Kita bisa lihat teman-teman. Ar-Rahman itu Allah kaitkan dengan situasi apa saja. Ya. Nah, ini yang menarik ini. Bahwa kata Ar-Rahman Allah gunakan dalam konteks memberi petunjuk kepada umat manusia. Kharru sujadan wa bukiya. Ada cerita teman-teman, salah satu ayat Quran ketika ayat sajadah turun, orang Quraisy itu ada yang mendengar. Jadi Nabi dan para sahabat membaca ayat itu, orang kafir Quraisy ngedengerin. Nabi bilang, wa'budu lillahi wasjudu. Itu mereka dalam kondisi kafir musyrik dengar perintah Allah lewat Nabi, wa'budullaha wasjudu. Spontan sujud. Hatinya kafir, musyrik, tapi dengar kata Allah sujud, ikut sujud. Itu dampak kalau Al-Quran dipahami oleh orang yang paham. Yang nggak paham ya sudah, nggak ngefek apa-apa. Kita mestinya kalau baca Quran sampai kepada ayat surga, nangis loh. Nangis kenapa? Nangis ngarep. Ya Allah, indah benar surga ya. Percaya nggak kalian? Kebun, di bawahnya mengalir sungai, buah-buahannya lebat, segala macam. Siapa yang nggak pengen dengar kata-kata itu? Orang Indonesia mungkin nggak asing. Sungai di saya banyak. Buah di Indonesia banyak. Lah orang Arab tinggal di gurun, ngebayangin taman ada sungai di bawah tuh, indah banget. Kelepek-kelepek istilahnya mereka tuh. Iya, saking indahnya. Tersentuh emosinya. Ya. Itu efek Quran kalau mengenai diri kita. Kalau nggak kena ya sudah, kelar. Baik, demikian teman-teman, saya mohon maaf tidak bisa banyak yang bisa saya berikan, waktu cuma 2 jam. Rasanya pengen menceritakan semua hal.
Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi awal pintu masuk buat kalian. Selain lebih sering baca, kemudian lebih sering mempelajari. Setelah mempelajari, mampu mentadabburi. Setelahnya mampu mengamalkan dan mengajarkan. Dan percayalah teman-teman, semua yang terkait dengan Quran adalah kemuliaan. Maka mempelajarinya adalah kemuliaan. Mengajarkannya apalagi. Dan mampu membuat orang paham Al-Quran adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa tinggi dan Allah sangat memuliakan mereka. Maka beruntunglah siapa yang dekat dengan Al-Quran, beruntunglah siapa yang memahami Al-Quran, mudah-mudahan beruntunglah siapa yang dapat banyak mengamalkan Al-Quran, karena mudah-mudahan semakin banyak petunjuk Allah yang sampai kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya berharap tidak cuma pertanyaan, tapi kalau bisa ada umpan balik. Apa menurut kalian materi ini manfaatnya dalam konteks sebagai santri, calon alumni? Mudah-mudahan bisa menambah motivasi bagi yang lain gitu ya. Jadi bahwa kalian ikut sesi ini bukannya nggak dapat apa-apa, tapi dapat sesuatu. Entah 1 poin pun juga nggak ada masalah. Saya juga yakin 2 jam ini juga nggak semua kalian tangkep kan. Yang nyangkut paling 5. Ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kalian dapat poin. Dan kehadiran saya tidak sia-sia bagi kalian. Itu yang paling penting. Terima kasih. Walaupun minkum.